Salam dan bahagia selalu kepada Bapak, Ibu Guru dimanapun berada. Di sini kami akan membuat tugas kami, yaitu tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3 ini. Kami akan melakukan praktek coaching kepada rekan kami sejawat. Pertama sekali, saya Christina Panjaitan. Di sini saya sebagai observer kepada Ibu Hermaulina Sialagan dan Ibu Tiarma Nenggolan. Saya dari SD Negeri 091425, Kecamatan Sidamanik. Dan teman saya yaitu Bu Tiarma. Selamat sore, nama saya Tiarma Nenggolan, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Pengajar praktik saya adalah Ibu Rini Afrianti Malau, MPD, dan fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Setio Nugraheni. Terima kasih. Ya, Baiklah. Selanjutnya Ibu Hermaulina Sialagan. ya baik Bu Kristina. Perkenalkan diri saya adalah Hermaulina Sialagan. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamanik. Pengajar praktik saya adalah Ibu Rini Malau dan fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Setio Nugraheni. Terima kasih. Baiklah, itu adalah perkenalan kami kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Nah, di sini kami akan melakukan praktek coaching di antara kami bertiga. Nah, untuk pertama sekali yang dilakukan adalah sebagai Bu Tiarmai sebagai coach dan Ibu Hermolina sebagai coachinya. Jadi kami akan langsung saja memulainya. Mari kita saksikan. Ya, terima kasih Ibu Kristina. Selamat sore Ibu Hermaulina. Aduh, ah. Ya, selamat sore Bu Tiarma. Ya, gimana proses penyembuhan? Apa kabarnya nih hari ini Bu? Keadaannya gimana? Ya, terima kasih Bu Tiarma. Agak membaik sih sebenarnya, tetapi tindakan pengobatan belum berlangsung semuanya, masih akan dilakukan lagi besok. Oke, baik. Jadi kita sore hari ini mau bincang-bincang tentang apa ini, Bu? Iya, Yuk, Bu. baik Ibu. Jadi sore hari ini saya pengen sih kita berbincang-bincang tentang sebuah masalah yang saya hadapi, Ya. yaitu masalah tentang mengerjakan tugas, yang mana saya harus menyelesaikan tugas dari JGP yang tadinya sudah direncanakan akan dilakukan secara luring, tetapi tidak bisa karena keadaan saya sekarang kan sedang sakit dan sedang berada di rumah sakit. Jadi akhirnya dilakukan secara daring. Dan saya juga sedang memikirkan bagaimana saya akan bisa melakukan tugas-tugas selanjutnya, Bu. Misalnya tugas tentang koneksi antar materi maupun aksi nyata. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Jadi keadaan Ibu sekarang lagi sakit ya, Bu, masih dalam proses pemeriksaan. Iya, Pemeriksaan, Bu. kemudian masih berlanjut lagi Tuhan gitu. Jadi Ibu nggak tahu nih, masih ragu nih, apa bisa apa enggak nih mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Jadi saya Iya, mau Bu. tanya nih sama Ibu Hermaulina, dalam Ya, kondisinya sekarang ini, apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mengerjakan tugas Ibu yang sekarang ini? iya. Yang saya lakukan sih ya, saya tetap berusaha melakukan tugas saya, eh, dan saya harus menciptakan motivasi
yang muncul dari dalam diri saya sendiri supaya saya bisa tetap semangat. Walaupun kondisi saya sekarang agak-agak kurang mengizinkan ya Bu, seperti itu. Oke, Ibu tetap harus berusaha ya memotivasi diri. Nah, Iya, tentang keadaan situasi sekarang nih, kalau kita bisa menilai dari angka 1 sampai angka 10. Nah, Ibu iya, berada di angka berapa nih saat ini? iya. Kalau menurut saya sih saya sedang di angka 5 nih Bu. Ya, karena sudah di luar kebiasaan Ibu ya, dalam keadaan sakit Iya harus Bu, tugas, jadi sedang dalam kondisi angka 5 ya Bu ya. Nah, iya Ibu Bu. mau angka berapa nih sekarang? Dari angka 5 ke angka berapa Ibu? Ya kalau keinginan saya sih Bu, ya minimal minimal nih di angka 8 lah begitu. Oke, dengan situasi yang sekarang, Ibu pengen dari angka 5 bergeser ke angka 8. Nah, Iya, bisa beritahu ke saya, apa-apa saja yang bisa Ibu pikirkan, yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 ini? Apa iya, saja yang Ibu kerjakan untuk mencapai angka 8 agar bisa mengerjakan tugas-tugas CGP yang berikutnya? Silakan, Bu. iya, iya, baik Ibu. Ya tentunya saya harus berusaha sekuat tenaga dengan eh, apa menciptakan semangat dari diri saya sendiri ya agar saya bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut. Apalagi ya setelah tugas coaching ini kan masih banyak tugas lain yang akan menyusul ke depan ya Ibu ya. Nah, Ya. jadi ya saya juga berusaha meminta bantuan dari saudara. Kebetulan suami saya selalu setia berada di samping saya, jadi saya bisa memanfaatkan bantuannya untuk membantu saya. Terkhusus misalnya saya harus menulis nih Bu, menulis atau mengetik, ya kan. Jadi saya bisa memberdayakan suami saya untuk melakukannya. Seperti itulah kira-kira Ibu yang saya lakukan dalam keadaan saya yang kurang fit ini. Iya, bagus sekali. Berarti Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu saat ini. Nah, tadi saya mendengar Ibu mengatakan harus apa motivasi diri itu ya. Pertama sekali Ibu harus munculkan motivasi diri itu. Tadi itu yang saya dengar dari Ibu. Kemudian ada keluarga yang setiap saat mendampingi Ibu dan bisa membantu Ibu. Nah, itu sudah merupakan suatu langkah yang baik, Bu. Jadi ini bagaimana nih selanjutnya? eh Komitmen Ibu ke depannya. Saya juga pengen Iya. dengar. Baik, Ibu. Jadi komitmen saya, bagaimanapun keadaan saya sekarang ini, saya harus tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sedaya mampu saya. Itulah mungkin yang bisa saya lakukan, Bu, agar eh, tanggung jawab saya sebagai CGP itu betul-betul bisa saya laksanakan dengan baik. Terima kasih, Bu. Iya, luar biasa Ibu dengan semangatnya saya salut. Walaupun Iya, posisi dalam keadaan sakit, tapi Ibu berusaha memotivasi diri dan itu bisa kelihatan nih dari senyum Ibu, dari wajah Ibu. Saya doakan Bu ya, semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Ya, cukup sekian Ibu. Masih ada lagi yang mau dibicarakan? iya, baik Ibu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tiarma yang sudah bersedia memberikan waktu kepada saya sehingga kita bisa berbincang-bincang dan sehingga perasaan saya menjadi agak lega sekarang ini Bu, menjadi agak plong ya. Yang tadinya saya berpikir, aduh bagaimanalah ini, bagaimana kondisi saya ini, bisa nggak nanti yang menyelesaikan tugas gitu. Tapi ya setelah perbincangan kita ini berlangsung, saya sudah bisa mendapatkan solusi dari diri saya sendiri. Ya mudah-mudahan saya nanti bisa melaksanakannya, Bu. Jadi saya minta doa Ibu juga agar saya bisa uh, segera sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas saya, terutama di kegiatan CGP ini, seperti biasanya. Terima kasih, Bu Tiarma. Luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu dan tetap semangat ya, Bu ya. Ya, Ya. semangat. Baik, Bu. Sampai Ibu. Iya, selamat sore juga Ibu. Terima kasih kepada
Ibu Hermaulina dan Ibu Tiarma sudah menyampaikan praktek coaching kami pada sore hari ini, dan semoga apa yang diberitahu oleh Bu Hermaulina bisa meningkatkan, bisa sembuh dulu dan bisa dibantu oleh keluarga dalam melaksanakan tugas-tugasnya nantinya. Dan semoga segera pulih Ibu dan kembali lagi bisa bersemangat lagi, begitu Bu. Terima kasih. Oke, selanjutnya gimana nih? Siapa sekarang? Aku yang coachingnya. Ibu Hermaulina pengamat, Ibu Iya, Kristina jadi coach. ah, Ibu Tiarma, coaching. si. Iya, oke. Sudah tahu permasalahanku kan, Ibu Kristina? Sudah Bu, sudah Bu. Nah, kira-kira nanti alur pertanyaannya apa yang Ibu lakukan, ya udahlah, udah taunya kan. Kita dua kemarin udah pernah kan. Yang singkat-singkat aja ya kan? Sudah Iya. siap Ibu? Ibu Iya, Tialagan oke, udah. Kita mau mulai yang nih ya. duluan. Kita Ya, Ibu mulai yang ya. duluan. Iya, oke. Selamat Bu, sore, Ibu-ibu. selamat sore Bu. Sore Bu. Iya, iya. Bagaimana kabar Ibu Tiarma dan Ibu Kristina? Baik Bu, sehat luar biasa. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Jadi sekarang kita akan melanjutkan tugas coaching kita ya, yaitu untuk menyelesaikan tugas kita tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Jadi sebelum kita melaksanakan tugas coaching kita ini, Bu, ada baiknya kita memperkenalkan diri kita dulu. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, bahwa saya adalah Hermaulina Sialagan, unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamanik, dan pengajar praktik saya adalah Ibu Rini Malau, dan Ibu fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Setio Nugraheni. Dalam tugas coaching kali ini, saya akan berperan sebagai observer atau pengamat, yang mana saya bertugas untuk mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Kristina Panjaitan dan Ibu Tiarma Nainggolan. Nah, jadi sekarang saya memberikan waktu kepada kedua ibu nih, Ibu Tiarma dan Ibu Kristina, untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tugas coaching kita ini. Silakan Ibu Tiarma. Terima kasih Ibu Hermaulina. Selamat sore semuanya. Saya Tiarma Nenggolan. Unit kerja saya SD Negeri 095180 Baharen, Kecamatan Pamatang Sidamanik. Pengajar praktik saya adalah Ibu Rini Afrianti Malau MPD, dan fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Setio Nugraheni. Terima kasih. Ya, dan Ibu Kristina. Kenalkan dan salam bahagia kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Nama saya adalah Kristina Panjaitan. Unit kerja saya adalah SD Negeri 091425 Afdeling A Sidamanik, Kecamatan Sidamanik. Fasilitator saya adalah Ernawati Setio Nugraheni, sedangkan pengajar praktik saya adalah Rini Malau MPD. Demikian perkenalan Ibu. Ya, baik Ibu Kristina. Selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan coaching kita di sore hari ini. Tetapi sebaiknya ya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada coachnya ya. Dalam hal ini coachnya adalah Ibu Kristina Panjaitan ya Ibu. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira bagaimana nih Bu persiapannya untuk melakukan kegiatan coaching kita hari ini, yang mana Ibu bertugas sebagai coach? Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Hermaulina kepada saya. Persiapannya ya, saya sebagai coach akan bertanya kepada Ibu Tiarma
melalui Iya. alur Tirta. Begitu Bu, kami akan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi melalui coach hari ini. Oh ya, baik Ibu. Nah, kemudian kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu laksanakan? Maksud saya di sini yang paling spesifik yang akan Ibu lakukan supaya proses coaching ini nanti bisa berlangsung dengan baik dan bermanfaat gitu. Proses coaching yang saya lakukan adalah saya harus melakukan kesadaran penuh atau mindfulness Oh, ya. terhadap Iya, iya. kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Iya, baiklah Ibu. Jadi agar coaching ini dapat berlangsung dengan baik, saya langsung saja menyerahkan kepada Ibu Christina sebagai coach dan kepada Ibu Tiarma sebagai coachee untuk langsung saja memulai praktek coaching kita ini. Dan harapan saya semoga praktek coaching kita ini bisa berlangsung dengan baik, mulai dari awal sampai selesainya nanti. Dan di sini saya sebagai observer akan bertugas untuk mengamati praktek coaching yang Ibu berdua lakukan. Terima kasih waktu saya berikan kepada Ibu berdua. Saya persilakan kepada Ibu Christina untuk memulai. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Hermaulina sebagai observer. Di sini saya sebagai coach terhadap Ibu Tiarma Nenggolan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Ya, sehat Ibu Christina. Bagaimana? Apakah Ibu Christina juga sehat hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah sudah bisa kita mulai, Bu, proses coaching kita hari ini? Ya. Ya, Bu. Saya sudah siap untuk melakukan praktik coaching hari ini. Oke, baik, Bu. Apa permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kelas pada saat sekarang, pada saat ini? Begini Bu, seperti kita ketahui kan, waktu berjalan terus dan kita sudah mau mengikuti proses akhir dari semester genap, yaitu penilaian akhir semester Bu, pas. Dan permasalahan saya itu ada salah seorang anak murid saya yang jarang datang Bu. Jadi saya bingung ini, bagaimana permasalahan ini bisa saya handle supaya anak ini tidak ketinggalan pelajaran, kemudian dia bisa nanti mengikuti penilaian akhir semester dengan baik, Bu. Itu Bu permasalahan saya. Sebelumnya si anak tersebut ketika di dalam kelas sebelum UTS begitu ya Bu, apakah dia malas sekolah? Mungkin saya bisa ceritakan sedikit ya Bu. Sebenarnya anak ini tidak pemalas. Kalau saya katakan dia itu masih bisa dikatakan bisa termasuk 5 besar di dalam kelas. Ranking 5 masuk ke dalam 5 besar. Walaupun dia tidak yang pertama dan tidak juga yang ketiga, 1, 2, 3, masih bisa masuk ranking 5. Kemarin di penilaian semester ganjil kemarin dia masuk ranking 4 gitu. Yang menjadi masalah mungkin karena kepindahannya, Bu. Orang tuanya pindah tugas. Pindah tugas itu dari satu kecamatan ini ke kecamatan yang lain. Jadi karena pindah tugas itu begitu dekat dengan penilaian akhir semester, akhirnya orang tuanya memutuskan tidak ikut pindah, hanya orang tuanya saja yang pindah. Dan orang tuanya ini kadang-kadang mengajak dia pergi, sehingga dia tidak sekolah, Bu. Gitu, Bu. Pergi ke tempat tugas orang tuanya. Nah, karena dia ikut sama orang tuanya, ya jadinya dia bolos, Bu. Itu, Bu. Saya juga sudah pernah secara pribadi berkomunikasi dengan ibunya. Kalau ibunya kan tidak bekerja, dia hanya mengikut suami.
Kebetulan kan suaminya itu Bu bekerja sebagai TNI. Jadi karena perpindahan tugas itu, ya dia tidak bekerja tapi kan tetap mendampingi suami sebagai istri TNI ya Bu ya. Nah, jadi sewaktu dia mendampingi suaminya, anaknya ikut dibawa juga. Karena kalau saya tanya itu, dia tidak mungkin anaknya pindah sementara ini sudah mau penilaian akhir semester. Jadi di situ Bu permasalahannya. Jadi saya bingung bagaimana ini ya caranya supaya anak ini tidak ketinggalan dalam pembelajaran dan tetap berada di posisinya yang ya janganlah turun dari rankingnya gitu Bu. Dia tetap dalam 5 besar, jangan nanti sampai dia jauh posisinya di bawah teman-temannya. Itu Bu permasalahan saya. Baik, Bu. Terima kasih atas yang sudah diberikan. Jadi setelah Ibu mengalami permasalahan itu, apa rencana Ibu selanjutnya? Begitu, Bu. Ketika anak itu sudah bermalas-malasan dan itu tadi penyebabnya karena orang tuanya ikut pindah tugas. Nah, apa rencana Ibu terhadap tindakan si anak tersebut? Ya, untuk saat ini Bu, saya masih berusaha memberikan pembelajaran itu berupa daring ya Bu. Dari WhatsApp itu saya kirimkan eh, rekaman video yang saya kasih sama dia yang tidak bisa dilihatnya secara tatap muka. Ya seperti pembelajaran daring kemarin lah Bu, waktu masa masa COVID. Nah, saya kirimkan ke WA pribadinya dalam bentuk video pembelajaran supaya dipelajarinya, Bu. Nah, setelah itu saya berikan juga tugas secara daring. Itu yang saya lakukan. Karena waktu komunikasi sama ibunya, tetap juga diulangi, tetap juga anak ini dibawanya juga pergi, dibawanya juga ke tempat tugas bapaknya gitu. Mereka tidak memiliki ini, Bu, nggak memiliki keluarga lain di rumah itu. Hanya mereka bertiga saja. Jadi dia merasa ibunya ini kalau anaknya ditinggalkan sendiri, dia Bu merasa tidak nyaman. Nanti anaknya kenapa-kenapa gitu. Jadi dengan situasi seperti ini, akhirnya saya mengambil keputusan itu untuk situasi sekarang supaya dia tidak ketinggalan pembelajaran. Anak itu saya berikan pembelajaran daring, Bu. Seperti masa COVID. Gitu, Bu. Saya berikan tugas, saya berikan juga video pembelajaran yang sama dengan materi yang saya sampaikan di kelas dengan teman-temannya secara tatap muka. Itu, Bu, yang saya lakukan. Baik, Bu. Setelah itu Ibu lakukan, bagaimana kolaborasi antara guru dengan orang tua? Apakah orang tuanya menyetujui hal tersebut? Begitu, Bu. Iya, Bu. Kalau masalah orang tuanya, eh, setuju tidak setuju kan itu bukan lagi jadi suatu itu kan sudah menjadi konsekuensi, Bu. Kalau orang tuanya tidak bisa memberangkatkan anaknya ke sekolah untuk tatap muka karena sekarang tidak masa pandemi lagi, sudah tatap muka, tapi dengan cara dia membawa anaknya pergi, ya jadi keberadaan anaknya tidak bisa eksis di dalam kelas. Nah, jadi saya kan sudah berkomunikasi dengan ibu itu. Kalau memang harus terpaksa anaknya dibawa pergi, bertemu dengan bapaknya, karena ibunya juga harus mendampingi suaminya bekerja sebagai istri TNI, ya jadinya harus daring, Bu. Dan itu juga sudah menjadi konsekuensi dari keberadaan dan juga tindakan ibunya yang membawa anaknya pergi. Dan ibu itu ya setuju saja hal itu kami lakukan gitu, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya begini, Bu. Bagaimana jarak rumah si anak dengan sekolah? Apakah ada angkot atau kendaraan umum? Begitu, Bu. Atau diantarkah si anak tersebut pergi ke sekolah? Begitu, Bu. Kalau situasi jarak rumahnya yang sekarang, Bu, sebelum mereka pindah, jarak rumahnya sekarang ini dekat dengan sekolah. Hanya saja karena bapaknya sudah pindah, Bu, ibunya selalu pergi mengunjungi bapaknya.
Ya dengan alasan waktu saya tanya, waktu saya telepon, ya sebagai istri TNI kan harus mendampingi suami, ada kegiatan-kegiatan juga yang harus diikutinya. Jadi anaknya dibawa juga, Bu. Jadi bermalam, jadi menginap gitu. Nggak bisa PP, nggak bisa pulang pergi. Jadi seringlah anaknya jadi bolos. Nah, untuk mengantisipasi supaya anaknya ini tetap mengikuti pembelajaran, yaitu tadi Bu, saya berikanlah dia proses pembelajaran daring. Maksud saya di sini Bu, tujuan saya supaya nanti anak ini tidak ketinggalan dalam hal pembelajaran dan apa-apa saja yang kami pelajari di dalam kelas, dia bisa tetap mengikutinya Bu. Gitu harapan saya begitu Bu. Baik, Bu. Hmm, apakah menurut Ibu tindakan pembelajaran daring itu sudah memungkinkan buat bagi si anak dan bagi Ibu sendiri, begitu Bu, sehingga yang seperti Ibu bilang tadi bahwasanya si anak itu adalah kategori anak yang mampu di kelas, begitu Bu. Iya, Bu. Selain daring juga kan, Bu, sewaktu anak ini dibawa pulang lagi. Pulanglah saya bilang ya, karena rumahnya kan masih ada di sini sekarang. Belum pindah pun, tapi cuma bapaknya saja yang pindah tugas. Nah, kalau posisi anak itu lagi ada di rumahnya sekarang, dia kan bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi dengan eh, pengetahuannya yang sudah saya berikan secara daring, ditambah lagi tatap muka, ya bisa Bu. Dengan buktinya kan saya kan bikin penilaian itu Bu, penilaian harian, pelajaran tatap muka. Saya bisa membuat penilaian harian dan dia mampu Bu mengerjakannya. Ya mudah-mudahan untuk seterusnya sampai penilaian akhir semester, saya harapkan itu bisa dilakukan dan bisa dikerjakan anak itu dengan baik. Gitu, Bu. Baik, Bu. Ketika Ibu memberikan pembelajaran melalui WA, begitu Bu, ya kan, terhadap si anak, apakah si anak mengirim tugas-tugasnya yang Ibu berikan? Apakah misalnya Ibu berikan pada hari ini, terus setelah itu anak itu menunda, atau hari ini Ibu berikan, dikerjakan langsung, begitu Bu? Iya, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, anak ini bukan tergolong anak yang malas. Dia termasuk anak yang rajin. Hanya saja keadaan situasi karena perpindahan orang tuanya, dia mengalami hal yang tidak bisa tatap muka belajarnya saat ini. Nah, kalau saya mengirimkan tugas dari WhatsApp, eh, apa yang harus dikerjakannya sesuai dengan video pembelajaran yang saya kirim, dia langsung mengerjakannya Bu dan langsung dikirim balik ke saya. Dan itu yang bisa saya jadikan sebagai penilaian harian dalam konteks daring gitu Bu. Karena ini termasuk anak yang bisa dibimbing dalam konteks daring maupun tatap muka dalam kelanjutannya untuk mendalami materi waktu tatap muka, dia masih bisa nyambung Bu. Dia masih bisa menerima pembelajaran dari saya. Oke. Jadi harapan saya sampai ke dalam penilaian akhir semester nanti, walaupun tidak memungkinkan untuk tatap muka, tapi nanti saya sudah katakan pada orang tuanya, sewaktu penilaian akhir semester, dia harus berada di dalam kelas, tidak boleh secara daring, gitu Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Berarti si anak bisa mengikuti pembelajaran secara daring dan bisa melakukan pembelajaran secara luring. Berarti dia aktif di WA dan aktif juga di dalam pembelajaran walau tidak 100% dalam pembelajaran tatap muka. Begitu kan, Bu? Iya Bu, saya juga tadi sewaktu mengutarakan pertanyaan ini, itu jadi terpikir juga di benak saya, sewaktu Ibu bilang apa yang Ibu lakukan. Jadi saya juga mau berterima kasih nih sama Ibu Kristina. Dengan pertanyaan Ibu, apa yang saya lakukan terhadap anak ini jadi muncul dalam pikiran saya. Tadinya tadinya tidak terpikir gitu Bu. Jadi waktu saya melakukan daring itu, oh iya seharusnya kan saya juga mengikuti perkembangan dia dalam tatap muka. Nah, di waktu tatap muka itu saya juga mengecek tentang apa-apa yang sudah dilakukannya sewaktu daring melalui catatan-catatannya sewaktu dia berada
di tempat tugas apanya papanya gitu Bu. Saya juga berterima kasih Bu Christina. Terima kasih Ibu sudah menuntun saya sehingga saya bisa mencari solusinya dan saya sudah menemukan apa yang menjadi solusi dalam permasalahan saya. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama Bu. Terus, ini ngapain lagi? Ya Ibu close lah. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami sudah Bukan menyelesaikan. Ibu. Oh iya ya, Mem HS. Iya, Ibu Herma. Oh iya ya, Mem. Ibu Hermaulina. iya. Baiklah. Terima Kapannya kasih sudah saya ucapkan kepada Ibu Christina Panjaitan dan Ibu Tiarma Nainggolan yang sudah melaksanakan. Baiklah. Oke. Oke. Baiklah Ibu Christina Panjaitan dan Ibu Tiarma Nainggolan. Jadi dari apa yang saya amati selama proses coaching yang Ibu-Ibu lakukan, menurut saya proses coaching yang baru saja selesai sudah berlangsung sangat baik sekali, yang mana alur coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu Christina sebagai coach mampu memberi tuntunan kepada Ibu Tiarma Nainggolan sehingga Ibu Tiarma Nainggolan dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, yaitu tentang permasalahan anak yang jarang masuk sekolah padahal ya sebentar lagi sudah akan menghadapi ujian akhir semester. Jadi kira-kira seperti itu ya tadi Bu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu berdua, Ibu Christina Panjaitan dan Ibu Tiarma Nainggolan. Semoga solusi yang yang sudah Ibu Tiarma dapatkan itu akan dapat bermanfaat untuk potong nanti ya tingkat ya. Semoga solusi yang sudah Ibu Tiarma dapatkan itu dapat nanti Ibu Tiarma lakukan di sekolah Ibu ke depannya ya Bu. Ya, demikian akhir kata dari saya. Ya, demikian saya sampaikan dan saya sudahi dengan terima kasih. Oke, Tin udah. Oke. Ya. Selanjutnya aku yang jadi ya. Aku yang jadi apa namanya observer. Observer. Aku coach. Ibu Christina coachi. Ya. Ya, oke, kita mulai. Boleh. Salam dan bahagia, selamat sore kepada Ibu dan Bapak di mana saja pun berada. Dan selamat sore kepada rekan saya, Ibu Hermaulina dan Ibu Christina. Selamat sore, bagaimana Bu. kabarnya hari ini, Bu? Sehat semua? Sehat, Ibu. Sehat. Ya, Ibu Hermaulina lagi dalam proses ya. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai praktik coaching pada sore hari ini, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri saya dan juga kedua teman saya. Nama saya Tiarma Nainggolan. Unit kerja saya di SD Negeri 095180 Baharen, Kecamatan Pamatang Sidamani. Kami adalah Angkatan 7, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai pengamat dan Ibu Hermaulina sebagai coach, Ibu Christina sebagai coachee. Saya persilahkan kedua Ibu memperkenalkan dirinya juga. Silakan dimulai dari Ibu Hermaulina. Ya, baik Ibu Tiarma.
saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Hermolina Sialagan. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamanik. Pada kesempatan coaching kali ini, saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Ntar ya, tambahannya. Ulang. Cut. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Hermolina Sialagan. Unit kerja saya di SMP Negeri 1 Sidamanik. Pengajar praktik saya adalah Ibu Rini Malau. Dan Ibu fasilitator saya adalah Ibu Ernawati Setio Nugraheni. Pada kesempatan coaching kali ini, saya akan berperan sebagai seorang coach terhadap coach saya, yaitu Ibu Kristina Panjaitan. Silakan Ibu Kristina. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya adalah Kristina Panjaitan. Saya dari SD Negeri 091425 Abdeling A Sidamanik, Kecamatan Sidamanik. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Pengajar praktik saya adalah Rini Malau, MPD, dan fasilitator saya adalah Ernawati Setio Nugraheni. Demikian perkenalannya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kepada Ibu berdua. Nah, sebelum mulai nih praktik coaching kita pada sore hari ini, saya mau tanya dulu kepada Ibu Hermaulina yang bertindak sebagai coach ya pada kesempatan kali ini. Ya, Ibu. Ya, kompetensi coaching apa yang Ibu mau kembangkan dalam praktik coaching kita kali ini? Silakan, Bu. Iya, baik Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam praktik coaching kali ini adalah yaitu penggunaan alur tirta. Yaitu dalam hal ini nanti saya akan bertanya kepada coach saya tentang tujuan dari pembicaraan kami, kemudian berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi coach, kemudian saya juga akan menanyakan rencana aksi yang kira-kira yang akan dilakukan oleh coach, dan yang terakhir nanti saya juga akan cut. Apa yang terakhir teh alur tirta? Tanggung jawab. Dan yang terakhir nanti saya akan meminta tanggung jawab dari coach saya untuk apa itu teh? Jadi lupa. Komitmennya. Oke. Dan yang terakhir nanti saya akan meminta komitmen terhadap coach untuk melakukan solusi yang sudah dia dapatkan nanti untuk Taylor, tunggu, ulang sebentar. Taylor, lari tahu kalian sebentar ku ini dulu, kan baru diganti tadi apa ini namanya, Impus ini. Ternyata waktu kita ngobrol tadi, si Brian kan ngituin, megangin apanya itu. Tiba-tiba kan tanganku kayak kerasa kebas ini semua. Ternyata Hamuna, habis mana kisude sahain. Padahal itu ditarget sampai pagi. Habis itu cairan infusnya satu. Iya dipencetin. Makanya udah kebas tanganku, membesar ini jari-jariku. Wah. Nah, jadi ternya pun udah agak-agak hilang ini otakku sekarang. Iya. Mau tiba. Apa? Tirta. Apa itu yang terakhir ya? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya? Iya. Tunggu dulu, aku buka dulu apa. Bilang aja, Ibu, apa komitmen Ibu Kristina setelah melakukan proses coaching ini gitu? Itu aja. Oh. Iya. Oh iya, itu aja ya. Iya. Baik, dan yang terakhir, saya akan menanyakan nanti kepada coach tentang tanggung jawabnya untuk melakukan ide-ide yang sudah beliau lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Terima kasih. Kira-kira begitu Ibu Tiar Manenggolan.
Iya, baik. Terima kasih Ibu Hermaulina. Bagaimana Ibu Kristina sudah siap untuk proses praktik coaching hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Waktu dan ruang kami berikan kepada Ibu berdua. Silakan. Ya, selamat sore Ibu Kristina. Selamat sore, Bu. Ya, apa kabar Bu? Sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, sudah mendingan Bu, tetapi tindakan dari dokter belum dilakukan sih sepenuhnya. Jadi belum tahu betul bagaimana eh, atau apa sebenarnya penyakitnya. Jadi itu masih akan dilakukan besok. Ya, doakanlah Bu supaya eh, everything is okay lah, nothing bad, nothing worse. Oke lah Ibu. Sekarang kita lanjut ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Kristina ingin kita perbincangkan di sore hari ini? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Yang akan kita bincangkan di sore hari ini adalah begini, Bu. Karakter anak didik saya di SD saya sendiri, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu, Bu, bisalah dikatakan menurun. Begitu, Bu. Contohnya begini, guru sudah tidak dihargai, bahkan ada yang melawan. Lalu, banyak Iya, Bu. siswa yang berantam ketika gurunya tidak ada di kelas. Contoh, ibu gurunya atau bapak gurunya lagi ke kamar mandi. Nah, disitulah kesempatan anak-anak itu untuk bermain. Pertama, anak-anak tersebut bermain secara main-main gitu. Tetapi lama-kelamaan jadi betul-betulan. Jadi terjadilah tindakan yang tidak diinginkan seperti main tumbuk berkelahi, seperti itulah, Bu. Dan setelah itu masih banyak karakter-karakter yang tidak bagus di sekolah saya itu, Bu. Sementara Bapak Ibu gurunya setiap pagi mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada kegiatan upacara, senam, literasi, numerasi, kreasi itu kan sudah setiap hari dinasehati. Tapi semakin lama menurun karakternya dan setiap hari Jumat itu juga sudah dilaksanakan ibadah begitu, Bu. Tapi Oh, hari ini dikerjakan, dilakukanlah apa yang dikatakan Bapak Ibu gurunya. Seminggu lagi diulangi lagi, seminggu lagi dikerjakan. Begitulah, Bu, setiap hari. Begitu, Bu, yang saya alami. Begitu. Terima kasih, Bu. iya, baik Ibu Kristina untuk penuturan masalahnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya seperti ini, Bu. Kira-kira menurut Ibu Kristina apa sih yang mempengaruhi hal itu terjadi di sekolah Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Yang mempengaruhi hal tersebut adalah anak-anak tidak bisa di tidak bisa belajar. Apalah ya? Tunggu dulu. Iya. Kira-kira yang mempengaruhinya itu adalah si anak tidak ada lagi minatnya, hanya 80% lah dikatakan minat untuk belajar di sekolah saya itu. Yang 20%-nya lagi mereka hanya mengandalkan bermain-main saja begitu, hanya bermain-main saja begitulah, Bu. Nanti datang ke sekolah, datang duduk diam, tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Dia hanya mau di sekolah itu bermain, jajan. Nah, itulah, Bu. Pernah sekali begini, saya suruh satu murid di kelas 4 untuk menyiapkan barisan ketika masuk ke dalam kelas begitu, Bu. Nah, begini katanya. Berbarisan berbarisan jajan, dibilang gitu. Oh, ternyata anak ini mau ke sekolah jajan. Berarti kalian tujuan kalian ini mau jajan lah semua ya, bilang gitu. Nah, ada sebagian anak-anak yang menjawab, iya, kami mau jajan begitu. Jadi saya panggil lah, Bu, situlah saya marah begitu. Jadi karakternya itu sudah tidak beres lagi begitu, Bu. Motivasinya tidak ada lagi dalam dirinya, dari keluarga juga tidak ada motivasi. Tapi Bapak Ibu gurunya selalu mengingatkan supaya anak-anak itu semua memiliki karakter terlebih dahulu. Karakter, kalau pendidikan memang betulnya
lebih penting. Tapi paling penting itu karakter, begitu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi informasinya sudah saya tangkap. Jadi kalau saya tangkap tadi hal yang mempengaruhi ini ya Bu, kurangnya kali kolaborasi dengan orang tua dari rumah untuk mendidik anak tentang karakter ini. Sementara kalau dari sekolah kan itu memang sudah betul-betul dididik melalui kegiatan-kegiatan pembinaan kerohanian tadi ya Ibu ya, Iya. dengan melakukan kebaktian untuk yang beragama Kristen misalnya, ya kan, atau melakukan eh, apa eh, pendidikan-pendidikan kerohanian untuk yang beragama Islam misalnya, tetapi ya tetap masih kurang berjalan dengan maksimal karena memang kurang adanya kolaborasi dengan orang tua dari siswa dari rumah. Apakah bukan demikian, Ibu Kristina? Betul Bu. Sangat-sangat minim sekali Ya, sangat minim lah Bu. Saya lihat berkolaborasi dengan orang tua itu sangat sulitlah ditemukan pada saat sekarang. Hanya hanya 10 lah orang tua yang mau berkolaborasi dan mau memperhatikan anak didiknya itu di tempat kami begitu, dan peduli terhadap anaknya begitu Bu. iya. Jadi baik, Ibu. eh, Sekarang begini, dengan sesuatu yang baik yang sudah Ibu lakukan di sekolah Ibu tentang pendidikan karakter terhadap anak-anak di sekolah Ibu supaya mereka menjadi lebih baik. Begitu ya. Tetapi belum tercapai dengan maksimal. Nah, kira-kira apa sih ide atau gagasan-gagasan dari Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya pendidikan karakter itu memang betul-betul tercapailah kepada anak-anak di sekolah Ibu, supaya anak-anak itu memang betul-betul memiliki karakter dan karakter itu memang sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri gitu. Baik Bu, terima kasih. Ide-ide yang saya buat terhadap anak-anak tersebut supaya karakternya lebih baik. Yang pertama Ya, itu saya harus memberikan, sebagai guru kita harus memberikan motivasi dulu kepada anak-anak kita. Karena dengan ya, adanya motivasi dari guru, maka anak-anak tersebut akan mengingat kembali apa yang dikatakan oleh gurunya, begitu Bu. Dan selanjutnya ya, setelah motivasi, yang kedua itu saya tetap mempertahankan adanya kebaktian, begitu Bu. Kalau di agama ya, Kristen kami namanya KSK, Kebaktian Siswa Kristen, dan kalau di ya. Islam dia ada mengaji, begitulah Bu. Setiap hari Jumat itu Oh, ya, dilaksanakan. Nah, ya, itu ya. yang paling penting, motivasi, lalu melakukan ibadah setiap hari juga. Bapak Ibu gurunya akan memberikan nasihat-nasihat bahwa betapa pentingnya pendidikan karakter itu. Begitu, Bu. Iya. Baik, Ibu Kristina. Nah kemudian kira-kira apa sih yang menjadi eh, tanggung jawab Ibu nih sebagai guru di sana ya, supaya apa yang sudah ide-ide yang sudah Ibu buat ini nanti bisa berjalan dengan baik di sekolah Ibu. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebagai Ya, guru yang ada di sekolah saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak didik saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi ya, saya dulu mau menanamkan di kelas saya sendiri, di kelas 6. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak-anak tersebut. Dan apapun yang dihadapi oleh murid-murid saya akan sebagai guru saya tetap akan mengatakan bahwasanya pendidikan karakter itu penting. Tidak bosan-bosannya saya menasihatkan kepada mereka, kalau kita pintar tidak mempunyai akhlak, maka kita itu sama saja sia-sia. Tetapi kalau kamu memiliki akhlak atau karakter dan kamu tidak eh, kemampuanmu hanya sedikit, itu lebih bagus. Saya katakan seperti itu kepada anak-anak. Jadi tanamkanlah kepemimpinanmu yang baik, yang benar, dan jangan melawan guru, itu terutama yang paling penting, dan jangan selalu berkelahi. Karena kelas 6 ini adalah sebagai contoh di sini. Berarti kau harus berbuat baik kepada adik-adikmu. Begitu, Bu. Itu iya. dulu Jadi kelas saya. merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa ya Bu ya. Dan saya pikir ini
mungkin tidak akan bisa dilakukan oleh satu orang guru, tetapi ada baiknya apabila berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya yang ada di sekolah Ibu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya begini, Bu. Memang dari penuturan Ibu bahwa masalah ini kan bukan masalah baru lagi di sekolah Ibu. Jadi mungkin ya memang sudah seperti itulah atmosfernya yang terjadi di sana sekarang. Nah, kira-kira bagaimana nih supaya mulai kapan maksud saya Ibu lakukan praktek pembinaan karakter kepada anak-anak ini supaya ini bisa berjalan dengan lebih cepat lagi mendapatkan solusinya begitu. Jadi kira-kira kapan begitu? Yang saya lakukan ya mulai sejak dini lah Bu, karena kan kalau kita memulai sesuatu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Apalagi Ya, nanti lama-lama si anak akan beranjak SMP, SMA. Berarti karakter itu harus dimulai dari tingkat dalam pendidikan harus dimulai dari tingkat TK dulu, baru setelah itu tingkat SD. Ya saya sebagai guru ya harus ya. mendorong anak-anak saya dan mengatakan bahwasanya pendidik karakter itu penting daripada segalanya. Tanamkanlah karakter yang baik, maka hasilnya baik. Tetapi kalau karaktermu tidak bagus, maka hasilnya tidak bagus. Begitu, Bu. Iya, baik Ibu. Nah, kemudian kira-kira dukungan siapa nih yang Ibu Christina butuhkan agar pendidikan karakter ini bisa berjalan dengan intens begitu? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Iya. Untuk bisa karakter itu bisa ditanamkan terhadap peserta didik saya satu persatu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 supaya lebih baik dan lebih bagus nantinya, ya setiap guru harus berkolaborasi di antara kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Guru kelas 1 harus berkolaborasi dengan guru kelas 5. Demikian sebaliknya harus ada hubungan timbal balik antara guru yang satu dengan yang lain. Dan juga seluruh pihak-pihak warga sekolah dan yang terlibat dalam sekolah saya, begitu Bu. Orang tua juga termasuk begitu. Yang paling penting adalah orang tua, begitu Bu. Karena dari keluarga adalah pendidikan karakter yang paling utama, begitu Bu. Iya, jadi baiklah Ibu Christina. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hal yang luar biasa dan saya turut mendoakan nanti supaya apa ide-ide atau gagasan yang sudah Ibu rencanakan itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian masih ada nih pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu Christina. Kira-kira setelah sesi percakapan kita ini selesai, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa Ibu Christina ambil? Dan kira-kira apa insight-nya juga yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini dalam coaching kita ini? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini bahwasanya pendidikan karakter itu sangat penting dan dimulai dari keluarga. Setelah keluarga maka akan disampaikan terhadap sekolah. Di sekolah maka akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang terlibat di dalamnya. Kolaborasi antara guru yang satu yang dengan yang lainnya sangatlah penting untuk membentuk karakter anak tersebut dengan baik. Dan setelah itu, setelah adanya kolaborasi, maka kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah, yang kami lakukan KSK, mengaji untuk agama Islam, dan setiap hari Senin sampai Sabtu melakukan menasehati kepada anak-anak, menasehati kepada murid kelas 1 sampai dengan murid kelas 6. Itu kesimpulan yang saya dapatkan, Bu. Dan insight-nya bagi terhadap diri saya sendiri, bahwasanya pendidikan karakter itu sangatlah penting dan harus ditanamkan terhadap setiap peserta didik yang ada di sekolah saya. Begitu. Iya, baiklah Ibu Christina. Luar biasa sekali ya. Jadi harapan saya semoga nanti
apa solusi, Ibu sudah mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah yang memang betul-betul sedang Ibu Christine hadapi sekarang ini terkait dengan siswa Ibu di sekolah Ibu ya, terkhusus mengenai pendidikan karakter tadi. Karena menurut saya memang inti dari kesuksesan seseorang adalah bukan dari pengetahuannya secara kognitif, tapi terutama adalah dari karakternya dulu. Kan seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi semoga nanti apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Jadi terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Christina, dan mungkin next time lain kali saya masih pengen nih ketemu dengan Ibu Christina dan ingin menanyakan bagaimana sih kelanjutannya, apakah sudah ada perbaikan atau belum gitu. Jadi kita sama-sama berharap sih supaya nanti sudah adalah perbaikan-perbaikannya atau kemajuan-kemajuannya terhadap karakter anak-anak didik Ibu di sekolah Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Iya, luar biasa. Saya berikan apresiasi kepada Ibu berdua. Sudah berjalan dengan baik proses praktik coachingnya. Nah, saya sebagai pengamat di sini, saya bisa mengamati bahwasanya kompetensi inti dari seorang coach sudah bisa ditunjukkan sangat baik oleh Ibu Hermaulina, di mana Ibu bisa present, kemudian juga Ibu mendengarkan dengan baik, dan selanjutnya juga Ibu menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan menggunakan alur tirta, pertanyaan alur tirta tadi, percakapannya itu Ibu sudah bisa menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari coaching. Sehingga permasalahan dari coaching telah menemukan sendiri potensinya untuk mengatasi masalah yang dihadapi coaching. Salut buat Ibu berdua, bisa berjalan dengan baik proses coachingnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk rekan-rekan kita di mana saja pun berada saat ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Salam dan Selamat sore bahagia. juga Ibu. Sekalianlah, Bu, tutup apa kita. Demikian. Bu. Aku yang tutup. Iyalah, ditutup lah, Bu. Oke. Demikianlah Bapak Ibu di mana saja pun Anda berada, kami bertiga CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun telah selesai melaksanakan praktik coaching pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan harapan kami semoga kita akan bisa melakukan coaching sesama antar rekan sejawat di dalam sekolah, dan juga melakukan proses coaching untuk murid kita sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Terakhir kami sampaikan terima kasih dan salam dan bahagia. Terima kasih. Sudah, merdeka. Merdeka. Aduh, agak senang dulu. Aduh. Tinggal Christine nanti yang bekerja.